Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebagai umat yang beragama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual, masih dalam keadaan pandemi corona pada saat sekarang ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat kerja keras beliau mampu membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman zahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Yantos SIP MSI dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan, memegang dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di saat kondisi pandemi corona saat sekarang ini. Di saat kondisi pandemi seperti saat sekarang ini, sangatlah tepat kita memegang teguh dan menerapkan nilai-nilai butir Pancasila. Kita tahu bersama, di saat kondisi pandemi seperti ini merupakan situasi yang memerlukan daya juang yang sangat tinggi dan sulit, baik itu dari segi pemerintahan maupun ekonomi, baik itu masyarakat, individu. Ini menjadi tantangan yang begitu besar dan sulit bagi bangsa Indonesia. Ini adalah kondisi yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun bukan hanya negara kita yang mengalami kondisi sulit seperti saat sekarang ini, namun 215 negara juga mengalami hal sulit seperti yang kita rasakan. Dalam menghadapi wabah penularan virus corona ini, meminta kepatuhan kita dan pengorbanan kita, di mana pada saat sekarang ini kita diwajibkan di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak, untuk meminta kita keluar, memakai masker, menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, dan patuhi protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah. Dengan kondisi ini, kita dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Melalui sila yang pertama ini, kita harus saling menghormati antara sesama pemeluk agama. Kita tahu pasti ada 6 agama yang kita anut di negara tercinta kita ini, dan begitu pula dengan cara peribadatannya. Kita diajarkan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Maka dengan itu, marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon petunjuknya agar kondisi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa kembali kepada keadaan sebelumnya. Saya yakin dan percaya, dengan niat yang ikhlas, berusaha dan bekerja keras, Tuhan pasti akan mendengarkan jeritan kita. Begitu banyak nyawa yang melayang, begitu banyak kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayang. Seperti halnya yang kita lihat tim medis yang begitu berjuang dalam menangani pasien COVID-19. Namun ada sedikit perbedaan pada saat sekarang ini. Sekarang ini kita dituntut untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, bukan dengan tanpa alasan, bukan karena tujuan yang tak pasti, tapi ini bertujuan untuk menjaga dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Walaupun sekarang kita telah diperbolehkan kembali untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah, tapi tetaplah ingat, jangan pernah lupa untuk tetap memakai masker agar diri kita, keluarga, masyarakat terhindar dari virus yang mematikan ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sadar atau tidak sadarnya kita, kondisi corona pada saat sekarang ini menumbuhkan empati yang besar, menjadikan kita manusia yang beradab dan bermoral, suka menolong sesama. Contohnya saja, di saat keluarga,
tetangga, masyarakat kita yang terkena virus corona, tidaklah sepantasnya kita menjauhi, bahkan mengasingkan mereka. Tapi seharusnya kita bersikap sebaliknya. Kita harus tetap saling menyemangati dan saling membantu. Dalam artian khusus, jikalau mereka harus social distancing di rumah mereka masing-masing, kita sebagai manusia yang beradab dan bermoral harus membantu mereka, seperti memberikan sembako untuk kebutuhan mereka. Disinilah kita harus bahu-membahu agar bisa memutus penularan rantai virus corona. Dan di sini kita bisa melihat betapa tingginya nilai moral yang diajarkan oleh Pancasila, Persatuan Indonesia. Kita dituntut untuk saling tenggang rasa, cinta sesama, bahkan tidak boleh memandang sesuatu perbedaan adalah suatu masalah. Karena perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya perbedaan, beraneka ragamlah kita dan memiliki ciri khas yang beraneka ragam. Pancasila telah digagas oleh tokoh-tokoh negara kita yang rela berjuang, rela meninggalkan sanak, saudara, istri, dan anak-anaknya. Bahkan mereka rela kehilangan nyawa hanya demi keutuhan bangsa kita tercinta ini. Kita sebagai generasi yang akan meneruskan perjuangan sekaligus menjadi pondasi bagi negara kita ini. Marilah kita sama-sama membangun, membela, dan melestarikan kebudayaan negeri kita tercinta ini. Dengan selalu belajar, sering menggali ilmu pengetahuan, rajin bertanya, tidak mudah terpedaya dengan cerita hoaks, mencari informasi yang sebenarnya dengan lebih detail lagi. Cinta tanah air, patuhi peraturan yang dibuat untuk keberlangsungan negara kita. Jangan sampai karena ulah kita, bangsa yang telah dibangun oleh para pejuang bangsa dengan susah payah ini, hancur dan mudah dikuasai oleh negara lain. Marilah, wahai generasi muda, bangkitlah, tunjukkan bakat positifmu, bangunlah dari indahnya buayan mimpi. Bangkit dan bekerja keraslah, dan jadilah generasi muda yang membanggakan tanah air. Baiklah, sekian pidato saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Saya, Rahmadani Marhamah, mohon mundur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.